pertahanan Agustinus Toolin kalah telak dari paket Sahabat Sejati. Dalam penghitungan suara yang digelar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu, rapat pleno rekapitulasi ini digelar di Aula Hotel Setia Tambua, Rabu 4 Desember 2024. Calon pertahanan paket satu hati Dr. Agustinus Toolin dan Julianus Taibere kalah telak setelah paket Sahabat Sejati Willy Broderslai dan Vicente Hornay unggul dalam penghitungan suara yang digelar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu. Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada 2024 ini digelar di Aula Hotel Setia Tambua, Rabu 4 Desember 2024. Dalam rapat pleno terbuka ini, saksi paslon nomor urut 2, Agustinus Toolin dan Julianus Taibere menolak menandatangani berita acara perolehan suara hasil Pilkada Belu, sehingga berpeluang menempuh jalur sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi atau MK Republik Indonesia. Komisioner KPU Belu Divisi Teknis Penyelenggara Joni A. Neolaka menjelaskan penentuan pemenang pilkada dari jumlah suara masing-masing paslon telah melewati rapat pleno terbuka dan telah melewati rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Belu. Menetapkan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Belu tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut. 1. Pasangan calon nomor urut 1 atas nama Willy Broderslai SH dan Vicente Hornay Gonçalves ST dengan perolehan suara sah sebanyak 46.173 46.173. 2. Pasangan calon nomor urut 2 atas nama Dr. Toolin Agustinus SPPD dan Julianus Taibere dengan perolehan suara sah sebanyak 34.132. Dalam Pilkada Belu 2024 terdapat 4 pasangan calon bupati dan wakil bupati Belu, yakni pasangan Willy Broderslai dan Vicente, Toolin dan Julianus, Servasius dan Pius Agustinus, serta Hieronymus dan Theodorus. Dari Belu, Tim Liputan Tambua TV melaporkan. Sebelumnya, KPU Belu menggelar rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Belu dalam pemilihan Gubernur Wakil Gubernur NTT dan Bupati Wakil Bupati Belu tahun 2024. Berikut informasi selengkapnya. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu menggelar rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Belu dalam pemilihan Gubernur Wakil Gubernur NTT dan Bupati Wakil Bupati Belu tahun 2024. Rapat berlangsung di Aula Hotel Setia Tambua, Rabu 4 Desember 2024. Rapat pleno ini dilanjutkan dari penghitungan suara yang telah dilakukan di tingkat TPS dan PPK. Dalam proses rekapitulasi tingkat kabupaten ini menggunakan mekanisme setiap PPK dari 12 kecamatan membacakan hasil rekapitulasi mulai dari gubernur dan wakil gubernur, dilanjutkan bupati dan wakil bupati Belu. Ketua KPU Belu Yohanes Seven Atapala menyebut proses rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Belu berjalan dengan lancar. Semua surat suara yang dihitung sudah sesuai dengan rekapan di tingkat kecamatan. Lanjut hari ini semuanya berjalan baik. Adapun beberapa terkait dengan persiapan logistik kiranya terjadi di lapangan, mungkin ada kelebihan suara di TPS yang tadi sudah teman-teman bersama. Itu mungkin itu saja.
untuk selisih-selisih hasil semua sudah sesuai dengan mereka pendidikan kecamatan. Yohanes Seven atau Pala juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih pada semua pihak yang telah terlibat dan mendukung penyelenggaraan pilkada serentak di Kabupaten Belu sehingga bisa berjalan dengan lancar. Dari Belu, tim liputan Atambua TV melaporkan. Calon Gubernur Nusa Tenggara Timur terpilih, Emmanuel Melkiades Lakalena menjanjikan berbagai program prioritas untuk pembangunan Belu, terutama terkait kebutuhan air bersih dan pengentasan pengangguran di Kabupaten Belu. Usai meraup suara tertinggi sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur, Emmanuel Melkiades Lakalena dan Joni Asadoma menemui ratusan tim relawan dari partai pengusung di Kabupaten Belu. Pertemuan berlangsung di Ballroom Hotel Matahari Atambua pada Jumat 6 Desember malam. Pada kesempatan ini, Melki menjanjikan akan menjalankan visi misinya setelah ia duduk sebagai Gubernur Nusa Tenggara Timur. Melki juga akan lebih fokus membangun Kabupaten Belu yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Timor Leste yang memiliki potensi besar untuk peningkatan pendapatan daerah. Berbagai persoalan akan ia tangani bersama kementerian terkait, termasuk terkait kebutuhan air bersih dan pengentasan pengangguran di Kabupaten Belu. Kalau air bersih tentu kita masih melibatkan dengan dinas teknis ya, dan juga teman-teman di Kementerian Pusat di Jakarta dengan teman-teman PU dan balai sungai yang urusan air ini untuk kita petakan untuk di Belu ini dengan kondisi air yang seperti ini, dia masih dibantu dengan sumber air ataupun cara kita masuk air dan kami diskusi dengan teman-teman dari dinas teknis dan dari kementerian terkait. Melki juga berharap potensi yang cukup besar di Kabupaten Belu ini akan menjadi ujung tombak dalam menjalin kerjasama dengan negara tetangga. Dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi, maka akan menurunkan angka pengangguran yang ada di wilayah Belu dan sekitarnya. Dari Belu, tim liputan Atambua TV melaporkan. Nuansa Natal mulai terasa, pernak-pernik Natal menghiasi pertokoan di kota Atambua. Kami akan kembali usai jeda.